Dia menebus dosa manusia dengan dirinya, membayar lunas dengan darahnya, membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apa yang pernah terhilang akan diganti sama Tuhan. Tuhan akan ganti kerugianmu. Kalaupun masih terhilang hari ini, apa susahnya aku pulihkan kerugianmu? Bukan sekedar keselamatan, bukan sekedar dosa aku pulihkan, tetapi semua dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Itulah Yesus. Itu Yesus Tuhanmu. Urapi setiap kami. Pulihkan keadaan kami umat-Mu, Bapa. Nyatakan kuasa-Mu atas kami. Pagi hari ini Tuhan, urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah pagi ini kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini memang ya siap-siap untuk jalan ditutup. Ya, tapi cuaca juga kurang baik. Hujan angin, tetapi api-Mu tetap menyala. Pagi hari ini sebuah kebenaran firman saya ingin menyampaikan, mari kita belajar. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua tentang pelihara api-Mu. Peliharalah api-Mu. Ya, artinya juga jaga api-Mu tetap menyala. Rawat api-Mu. Ya, ada banyak hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan, supaya kita mengenal pribadi yang satu ini, bagaimana pribadi Roh Kudus yang ada di dalam api, yang di dalam pribadimu, yang di dalam kehidupanmu, supaya benar-benar saudara bergairah di dalam setiap langkah kehidupanmu. Maka saya melihat sebuah kebenaran firman ini adalah apa yang harus kita lakukan. Ya, adalah pelihara selalu atau api yang kekal. Jangan dibiarkan dia padam. Ya. Pagi hari ini adalah suatu kebenaran yang kita peroleh. Bagaimana kehidupan gereja Tuhan ketika menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Kita akan belajar di sini bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sebab itu kalau kita lihat dalam kebenaran firman adalah bagaimana ancaman yang sangat nyata ketika api roh dalam diri kita bisa padam. Apa yang menjadi ancaman? Di dalam diri kita ada roh yang besar, roh yang menjadi parakletos,
menjadi penolong yang selalu mendampingi tatkala mengalami kesulitan, masalah, problema, ya. Dan dia menjadi penghibur, menjadi pembela, menjadi lawyer dalam setiap kehidupan gereja Tuhan. Kalau dibiarkan dan tidak dirawat dengan baik, maka kita akan bayar harga sangat mahal. Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman ini. Supaya saudara jangan seperti 5 wanita yang kurang bijak. Dalam bahasa Indonesia yang baik, 5 wanita yang bodoh. Saudara adalah 5 wanita yang bijaksana untuk terus menjaga api. Kalau saudara menjaga api, tentunya bagaimana api itu terus terjaga, maka dibutuhkan minyak yang tidak pernah habis dan harus selalu tersedia bagi kita. Sebab itu mari kita belajar tentang kebenaran firman, ya, di dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, ya, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ya. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Pengulangan 2 kali. Jangan biarkan padam. Ayat 13 pun dikatakan harus dijaga. Di ayat ke-12 dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Apa yang menjadi api itu padam dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Apa faktor penyebab? Apa indikatornya? Kalau kita lihat di dalam kata-kata akademik, apa yang menjadi indikatornya? Kalau kita menjumpai ada sebuah persoalan-persoalan yang tidak kita sadari akan membuat api itu padam. Ya, makanya Alkitab berkata, tiap-tiap pagi persiapkan kayu bakar. Tiap-tiap pagi persiapkan minyak. Jangan sampai kehabisan. Karena api itu harus menyala mulai dari pagi sampai malam dan ketemu sampai pagi hari. Jangan biarkan itu padam. Tetapi persoalannya adalah banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan maksudnya, mengalami kebuntuan, mengalami titik nadir yang paling rendah. Sehingga dia membiarkan apinya lama-lama mengecil, nyalanya mengecil, lama terus mengecil, sampai padam pun juga dibiarkan. Saudara, kalau saudara lihat seperti api ini, itu kalau modelnya kayak lilin, ya, itu kalau hitamnya nggak dibuang, ya, itu dibiarkan panjang dan itu sampai kena di bagian bawah, maka nyalanya tidak bagus. Api itu harus diatur. Menjaga api itu harus diatur. Kalau kita lihat dalam terjemahan lama ini, itu ada aturan mainnya. Para imam harus atur benar-benar. Maka dikatakan pagi-pagi Harun atur. Saudara sebagai imam di dalam pelayanan, imam di dalam gereja, imam di dalam rumah tangga, kalau saudara tidak atur api ini, maka cahaya itu tidak akan bisa menerangi
rumah tanggamu. Cahaya itu tidak bisa menerangi pelayananmu. Cahaya itu tidak bisa berdampak bagi gereja, bagi pelayanan, bagi rumah tangga. Tidak akan pernah berdampak. Karena kau biarkan, ya, istilahnya yang hitam-hitamnya itu, ya, kerak-keraknya. Itu harus dibuang, dipotong, disingkirkan. Harus disingkirkan. Biarkan sumbu yang baru. Biarkan minyak terap tetap ada. Makanya kalau kita lihat gambar ini, terus dia menyala, apinya bagus. Nah, saudara lihat. Maka dalam terjemahan MILT, dan haruslah api yang di atas mezbah itu tetap dipelihara. Dalam terjemahan lain. Ya, dipelihara menyala, tidak boleh dibiarkan padam. Dan setiap pagi iman harus membakar kayu di atas mezbah itu dan dia harus menata. Harus diatur. Kalau api di tempat ini tidak diatur, kalau api di tempat ini mati, sangat berbahaya. Di dalam rumah tangga, kalau apinya tidak nyala, apinya tidak diatur, ya, apa menjadi korban bakaranmu? Apa yang menjadi korban bakarmu? Menyenangkan penciuman Allah, pujian, penyembahan. Engkau baca firman, engkau menyenangkan, itu korban bakaranmu. Harus ditata dengan baik, bukan asal-asalan. Kalau kita lihat di dalam tabernakel, kalau kita lihat dalam kemah suci, yang menjadi imam, kalau imam benar-benar tidak menjadi panutan, maka repot dalam kehidupan rumah tangga. Harus menata persembahan bakaran di atasnya, lalu membakar lemak persembahan perdamaian di atasnya. Darah kalau tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami pertobatan, maka api itu akan mati. Api itu akan redup. Maka dari itu saya ingin membagikan 12a, 12b, 13 ayat ini. 3 hal. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Artinya begini, harus dijaga supaya terus menyala, membakar semangat gairah. Membakar semangat gairah. Api itu akan membakar hawanya pun, ya, suasananya. Itu baru kalau kita ada di tengah-tengah api unggun. Ya, kalau sekarang di Eropa ini musim dingin harus ada pemanas. Dan biasanya mereka kalau orang-orang yang punya rumah di pinggir danau, ya saya pernah dikasih lihat, ya. Ketika rumah di pinggir danau mereka punya ada pembakaran, ya. Lalu situ ada kayu, mereka duduk di situ untuk supaya dipanaskan. Supaya dapat hawa panas. Ya, karena udara dingin. Api yang panas. Kalau di dalam dirimu apinya kecil, bagaimana suasana hadirat itu menyala dalam rumah tanggamu? Karena banyak sekali persoalan yang membuat kehidupanmu dingin. Beku. Darahmu beku, gairahmu beku. Kalau saudara lihat kolesterol, ya, apalagi karena memang di situ pernah menjadi suatu pembelajaran bagi kami. Jadi kalau saudara ada kerak-kerak di dalam darah itu, maka kerak-kerak dalam darah itu akan membuat dia menggumpal, itu akan membuat istilahnya penyumbatan. Memang perlu bantuan obat. Ya. Biasanya Lipitor 20, ya, itu untuk membantu mencairkan darah. Dan bila perlu, saudara melakukan aktivitas olahraga, makanya berapa banyak kalori yang itu dibakar, itu sangat menguntungkan
jalannya asupan darah, proses darah di dalam sendi-sendi peredaran darah kita. Makanya kalau kita lihat tekanan jantung gitu. Kalau kita pegang begini kan olahraga yang lari treadmill. Itu saya kalau treadmill itu bisa sampai 50 larinya, kecepatannya. Ya. Dan itu jalan, saya nggak lari. Itu memompa jantung. Jantung itu akan memompa darah kita. Jadi ada sumber dari luar yang akan membantu proses dalam. Demikian juga api. Kalau saudara dingin karena situasi dan keadaan, problema, persoalan, bagaimana cara membakar semangat? Bagaimana cara bergairah? Kalau api yang padam, bagaimana bisa menyala-nyala rohmu? Setiap hari persoalan, setiap hari persoalan, setiap hari persoalan. Maka salah satu cara adalah bakar semangatmu. Jangan biarkan itu padam dengan persoalan apapun. Ya, bergairah, gairah ini penting. Itu menjadi sarana memompa tekanan darah. Itu gairah. Semangat, coba kalau lihat. Saya pernah suatu kali karena mungkin belum pernah terbiasa dengan olahraga, ya paling hanya berapa menit, 10 menit, 20 menit. Coba saudara treadmill 1 jam, berapa kilo? Ya, saya 40 menit itu sampai dia sampai 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Ya. Artinya apa? Ada yang mendorong kita. Jadi seger, fresh. Ya. Semangat bergairah. Kalau orang habis olahraga itu semangat. Jadi apa yang membuat semangat kehidupanmu? Api roh kalau kau nyalakan dengan benar. Kau jaga dengan baik. Ya. Kalau api roh dalam dirimu yang membakar semangatmu, membuat kau bergairah apapun persoalannya. Kalau kau bergairah, tidak terganggu dengan persoalan. Amin. Amin. Karena ini sulit. Bergairah di tengah cuaca dingin sulit. Bergairah di tengah-tengah persoalan sulit. Dipaksakan. Makanya kalau olahraga itu dipaksakan. Olahraga saja kadang-kadang saudara berat. Betul. Makan tidur terus. Penyakit. Ya. Nah, saudara lihat. Maka terjemahan lain dikatakan dipelihara. Terjemahan lain itu api rohmu itu dipelihara. Ada banyak orang tidak bisa memelihara dengan baik. Nanti kita akan belajar di poin selanjutnya. Kenapa api itu bisa padam? Karena dia tidak bisa memelihara dengan baik. Kalaupun dia jaga, ya jaga sambil ngantuk. Para imam tidak boleh tertidur, api bisa mati. Apa yang membuat sehingga api roh itu mengalami kematian atau pudar atau apinya semakin kecil? Karena saudara tidak bisa menjaga dengan baik. Diusahakan, terjemahan lain, diusahakan terus menyala, bakar kemalasanmu. Bakar itu. Putus asamu, bakar. Ini yang saya akan jelaskan nanti. Kenapa? Dalam terjemahan lain ini juga dikatakan. Supaya terus menyala. Kenapa? Saya ingin menjelaskan dengan secara detail. Apa yang menjadi indikatornya? Apa yang menjadi pokok persoalannya? Memang kemalasan ini menjadi faktor yang paling terutama
Putus asa, kecewa ini faktor yang paling banyak. Nah, saudara lihat. Yang pertama dari poin 1 ya adalah kelelahan. Ya. Ketika kalau saudara melihat di dalam ayat ini, penjelasan ini. Kelelahan. Kelelahan yang banyak muncul dalam diri kita. Saya jumpai itu dalam kitab Markus. Matius, Markus, Lukas menjelaskan juga. Tapi saya ambil kitab Markusnya. Ini yang paling banyak. Ada kekecewaan, ada putus asa, ada ketidakmampuan, apinya redup, tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Markus 6 ayat 35 dan 37. Mari kita lihat. Persoalannya apa itu? Markus pasal 6 ayat 35 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya Ini kepadanya. butuh cahaya. Ini butuh api yang berkobar-kobar. Butuh suasana yang membakar. Karena pada saat itu malam hari, situasi yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Apa persoalannya? Dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara lihat, persoalan 5.000 laki-laki. Ketika menghadapi masalah perut, murid-muridnya cari yang paling gampang. Suruh mereka pergi, usir mereka. Karena untuk satu ini nggak ada solusi. Murid-murid cari gampangnya. Dia tidak melihat Yesus, tidak melihat api yang besar mengikuti dia. Api yang besar melakukan banyak mukjizat. Hanya masalah kebutuhan roti. Murid-murid tidak bisa menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah, usir mereka. Biar mereka pergi beli sendiri. Saudara lihat. Berapa banyak dalam diri kita. Untuk masalah ini, tidak bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau apinya padam, kalau apinya kecil, maka dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi kalau dia bisa melihat Yesus dengan jelas, maka masalah roti ini tidak mengganggu dia. Berapa banyak ketika kita mengalami kesulitan, kita belum bisa melihat Yesus. Karena apa? Karena apinya redup. Apinya padam. Jaga api itu. Jaga. Jangan sampai kau tidak bergairah oleh karena roti. Jangan kau tidak bergairah untuk membakar semangatmu karena tidak sesuai dengan pengharapanmu. Karena kau tidak bisa melihat pintu terbuka. Karena kau tidak bisa melihat hasil berlipat-lipat kali ganda. Hukum ekonomi memang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Itu hukum ekonomi. Ya. Itu hukum ekonomi. Tapi hukum yang memiliki api yang besar tidak pakai itu. Kumpulkan hartamu di sorga, maka di bumi tidak akan dimakan ngengat. Kalau hukum dunia berbeda. Saya ingin ajarkan sebuah saudara konsep tentang Markus ini. Usir mereka, mereka bikin susah. 5.000 laki, belum perempuan, belum anak.
Biasanya disebut laki karena laki banyak makanan. Maka yang disebut situ laki-laki. Hanya 5.000, belum perempuan dan belum anak. Dan tidak bisa menyelesaikan. Saudara tidak pernah melihat 12 bakul. Kalau saudara hanya melihat sebuah persoalan kebutuhan roti. Kalau apimu kecil, saudara tidak bisa melihat 12 bakul. Mari kita lihat konsep ini. Kalau saudara tidak bisa menemukan konsep ini, sampai kapanpun, saudara akan tetap melihat. Saudara akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara apa? Cara yang paling gampang. Yang paling gampang itu ngirit. Paling gampang. Takut hari esok. Bukan berarti saudara tidak boleh menata. Tapi karena ketakutan yang amat sangat, maka saudara tidak bisa melihat 12 bakul itu. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, di tangan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kalau apinya besar, maka bukan dia lihat kebutuhan 5.000 itu, tapi dia akan melihat 12 bakul itu. Itu kalau apinya besar. Kalau apinya nggak pernah dipadamkan. Ayat 45. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memberi Ini kejadian yang sama. Dari petang itu setelah selesai kasih makan, lalu Yesus lihat mereka capek. Mereka lelah, ayo istirahatkan. Kau pergi ke seberang. Tapi apa yang terjadi? Terus naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus menyelesaikan setiap persoalan yang sudah diselesaikan. Dia mengisi apinya tetap menyala. Setiap aktivitas yang kau lakukan, jangan biarkan apimu tetap padam. Mungkin persoalan itu tidak selesai. Mungkin persoalan itu selesai ketika memberi makan 5.000 orang. Tetapi apinya, Yesus naik ke bukit. Untuk apa? Untuk mengembalikan powernya. Terus, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, coba terus. Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara lihat, ada suatu kejadian setelah menyelesaikan tentang roti kepada 5.000 laki-laki ini. Lalu apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu pergi, kamu istirahat, pergi naik perahu. Perahu kehidupanmu, perahu rumah tanggamu, perahu usaha pekerjaanmu, naik di situ. Apa yang terjadi? Dari malam sampai jam 3 pagi besok mereka mendayung. Betapa letihnya. Kalau api kecil, maka kau akan mengalami keletihan, kelelahan. Engkau menggayung perahu rumah tanggamu. Engkau terus menggayung perahu bisnis usaha pekerjaanmu. Menggayung pelayananmu. Akan letih. Kalau api kecil. Apalagi api redup. Sampai jam 3 pagi. Yesus tetap berdoa setelah melakukan aktivitas. Dia isi di dalam dirinya. Dia manusia 100%. Dia Allah 100%. Dia tetap mengisi sebagai manusia. Sebagai Allah
dia menciptakan api itu. Tetapi sebagai manusia dia perlu juga mengisinya. Maka tidak seperti murid-murid dari malam hingga pagi hari. Berapa jam dioleng-oleng oleh perahu persoalan. Makanya hari ini wajahmu tergantung dengan keadaan. Kalau wajahmu penuh dengan api, maka tidak pernah badai apapun, angin apapun, topan apapun, tidak akan pernah mengoleng-olengkan perahu imanmu, perahu keyakinanmu, perahu kepercayaanmu. Karena apa? Karena apinya besar. Tidak gampang goyah. Saya berharap pelajaran ini, kalau omset saudara turun, kalau pelangganmu hilang, kalau umpamanya nggak ada bonus, THR, kalau api menyala nggak pengaruh. Betul? Kira bisa enggak saudara memahami tentang ini? Kalau saudara tidak bisa memahami tentang ini, maka saudara akan oleng terus. Akan terus diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh angin badai. Ya, masalah roti kah? Apalagi? Masalah gandum kah? Apalagi? Masalah anggur kah? Apalagi? Masalah ampal kah yang kemarin kita bahas? Banyak oleng semua. Tapi kalau apinya menyala dengan besar, makanya dikatakan di sini jaga. Bagaimana menjaga api? Tolong Yesaya. Yesaya 30, mari kita lihat. Apa sih yang dilakukan? Apa yang Yesaya sampaikan sebagai nabi besar kepada umatnya Tuhan? Yesaya 30. Pelan-pelan, Yesaya 30. Ayat 15 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Saya nanti cari dari terjemahan lainnya ya. Terus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia katakan? Ya. Dengan bertobat terus. Dan tinggal diam. Tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang. Terus. Dalam tinggal tenang ya, dan percaya, bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Itulah kekuatanmu. Terus? Tetapi kamu enggan. Kamu nggak mau. Nah, sekarang saya jelaskan dalam terjemahan lainnya. Tolong ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Perhatikan, dalam terjemahan lain bilang begini. Kamu berkata tidak, kami akan mencari pertolongan dari Mesir. Saudara lihat, berapa banyak orang meminta pertolongan di luar kekuatan Tuhan. Berapa banyak orang mengandalkan kemampuannya, mengandalkan modalnya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan intelektualnya. Kami akan memperoleh kuda-kuda yang cepat untuk kuda perang. Sesungguhnya kami akan lari dengan cepat dan lenyap, sebab musuh-musuhmu akan jauh lebih cepat lagi daripada kamu. Dan
mereka akan mengejar kamu. Sehebat apapun engkau menata pelayananmu, sehebat apapun firman yang kau dapatkan, sehebat apapun khotbah yang kau dengar, sehebat apapun mengelola usaha pekerjaanmu, sehebat apapun karirmu, maka dikatakan ini, kuda musuhmu jauh lebih cepat. Makanya kita harus mengandalkan api Roh Kudus dalam diri kita. Karena di luar orang-orang lain lebih pintar, lebih besar modalnya, lebih banyak fasilitas-fasilitasnya. Di luar lebih besar, lebih hebat. Satu orang dari mereka akan mengejar 1000 orangmu. Terjemahan baru agak sulit dimengerti. Tapi kalau terjemahan lainnya, firman Allah yang hidup, satu orang musuhmu sanggup mengalahkan 1000 orangmu. Satu orang yang mencuri berkat-berkatmu, 1000 orang yang menjaga berkat-berkatmu. Yang menjaga apa yang engkau dipercayakan. Satu orang. Tapi kalau satu api Roh Kudus bisa mengalahkan berlaksa-laksa orang. Saudara tidak mengandalkan itu. Kamu tidak mau, kata Tuhan. Kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu tidak mau mengandalkan aku. Tapi kamu mengandalkan kemampuanmu. Kau mengandalkan kehebatanmu. Kau mengandalkan skillmu. Kau mengandalkan kecanggihan apa yang menjadi. Saya dulu punya alat-alat yang canggih. Saudara, kalau lihat orang itu, ya, dulu saya punya mesin cetak itu jalannya, orang-orang itu kan 15, 20 lembar, 30 lembar. Saya beli mesin itu, kecepatannya itu sampai 130 per menit. Orang punya cuma 20-30 lembar per menit. Saya punya mesin itu, lepas itu kita pergi jalan-jalan ke Nusa Dua. Lepas bukunya. Dia atur sendiri, dia nyusun sendiri. Betapa canggihnya. Ya. Tiba-tiba rangkap 100 itu sudah jadi satu buku. 100 buku mulai halaman 1 sampai halaman 200. Lengkap, bisa tersusun dengan rapi, kecanggihan alat-alat. Tapi saya tidak mengandalkan itu. Saya tidak mengandalkan Mesir, tapi saya mengandalkan Tuhan. Yang membuat berhasil, yang membawa ikan itu masuk ke jala Petrus, itu karena perkataan Yesus. Betul? Sehebat apapun dirimu, teknikmu tidak akan membuat sebuah terobosan. Maka dikatakan ini, 5 orang dari mereka akan mencerai-beraikan kamu sehingga di antara kamu tidak akan ada 2 orang yang berjalan bersama-sama. Tidak ada kesepakatan. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak butuh alat-alat yang canggih yang bisa mendukung operasional usaha pekerjaan kita. Kita butuh sarana-sarana musik, kita butuh semua terlengkapi. Bukan tidak butuh. Tetapi apalah gunanya kalau semua tercukupkan, semua serba canggih. Tapi kalau apimu padam. Tak bisa, saudaraku. Kau belajar lihat saya ini. Sehebat apapun kuda perangmu, arti berbicara. Ya, berbicara fasilitasmu, tetapi di luar lebih hebat. Saya banyak menangani para pengusaha di sini. Yang kecil maupun yang besar. Saya katakan paling pertama, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Dia. Jaga apimu, pelihara apimu. Maka dari engkau tidak memiliki, engkau akan memiliki. Dari engkau tidak bisa, mungkin dengan manual, ya, dengan kemampuan manual yang kau bisa beli.
Tapi kalau kau terus menjaga Tuhan, menjaga api, menjaga hadirat Tuhan, maka diberikan hikmat-hikmat. Akan diberikan terus penambahan-penambahan. Akan terus diberikan pengertian-pengertian. Dalam pelayanan juga demikian. Ya. Yang kedua, yang pertama ini kelelahan. Yang kedua adalah mengabaikan apa yang menjadi faktor bahayanya api padam. Yang pertama kelelahan, yang kedua mengabaikan. Yang mengabaikan ini adalah paling sering terjadi ini. Membaca Alkitab kalau sempat. Itu api padam. Berdoa kalau ingat. Terus ibadah rutin. Orang Kristen harus gereja minggu. Jadi tujuan gereja apa? Karena saya orang Kristen. Itu rutinitas. Tapi kalau saudara ingin mengalami pembaharuan, menyalakan api dalammu, maka saudara rindu akan ibadah. Badai, cuaca, keadaan apapun, kebetulan ini saya cek. Untuk pagi ini 21 knot. Makanya anginnya, nanti siang jam 2, 24 knot. Kecepatannya. Ya, saya tahu belajar dari mana? Dari Pak Wayan. Kalau dia melaut itu dia tahu angin itu. Kalau angin apapun, tidak akan menghalau apimu datang kepada Tuhan. Amin. Tidak menghalau. Cuaca apapun. Ya. Bagaimana cara menjaga api? Kesadaran untuk melakukan sesuatu yang menghidupkan kembali gairah rohmu. Makanya 1 Tesalonika 5:11 dikatakan, jangan padamkan rohmu. Kalau sudah rohnya padam, enggak ada gairah. Coba boleh cek lah. Ya. Tetapi kalau apinya nyala, dia tahu jam doanya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, Roma bilang apa? Iman timbul dari... Kalau tidak dengar firman, bagaimana iman timbul? Jangan padamkan rohmu kalau tidak baca firman. Bacalah firman itu. Ya, jangan suka baca rekening koran. Lihat pertumbuhan fluktuasi. Bukan tidak boleh dibaca, bukan tidak boleh dilihat. Tapi jangan itu menjadi faktor mengganggu. Kalau saudara sering membaca Alkitab, mau turun naik, dolar turun naik, euro turun naik, enggak terganggu. Harga beras turun naik, harga ayam turun naik. Kemarin kata ibunya bilang ayam turun. Kenapa? Memang mau naik, mau turun? Sudah, Pak, sudah percaya saja. Kalau api besar mau naik, mau turun enggak pengaruh. Ya, saudara mengabaikan. Nah, yang ketiga, kompromi. Nah, ini dia. Faktor apa yang membuat api itu padam? Kompromi yang ketiga ini. Kita ini anak Tuhan. Tapi dosa jalan terus. Kita ini anak Tuhan. Karakter nggak berubah. Kita ini anak Tuhan. Tapi nggak jaga hati. Ayo kita baca. Kejadian 4 ayat 6-7. Ayo kita baca. Kejadian pasal 4 ayat 6-7 demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 5 dulu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Antara Kain dan Habel. Kalau di ayat sebelumnya sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Yang satu hasil tanahnya dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Habel
domba yang gemuk, yang tambun, anak yang pertama, ya, dari domba yang pertama, itu yang diserahkan, diberikan kepada Tuhan. Lalu Tuhan senang dengan pengorbanan daripada Habel. Saudara lihat, apakah hanya saat itu langsung dia muram? Enggak, ini berlarut-larut. Orang yang tidak jaga hati berlarut-larut, maka bahayanya muka muram. Sangat berbahaya. Ini hanya persoalan Allah senang. Bukan tidak diterima. Diterima. Tapi Allah masalah katanya, Allah senang dengan korban bakaran Habel. Cuma masalah Allah senang. Api yang kecil, persoalan kecil jadi persoalan. Kalau api besar, maka dia tidak akan mempengaruhi hatinya oleh persoalan-persoalan itu. Lalu apa dikatakan? Terus, 7. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Kenapa sih gak mau berseri mukamu? Terus? Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa. Api yang besar akan menguasai hati. Api yang kecil akan terpengaruh. Tetapi kalau api yang besar, maka dia bisa menguasai keadaan hati. Catat baik-baik. Selama engkau tidak bisa menguasai hati, maka dosa akan mengintip. Berkuasalah atasnya. Berkuasalah atasnya. Api yang besar tidak akan pernah terpengaruh. Maka bagaimana cara menjaga hati? Cara menjaga hati itu Habakuk 3. Ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Sekalipun ada orang-orang yang membuat hatimu tidak merdeka. Terus? pohon anggur tidak berbuah, Sekalipun sukacitamu direbut orang. Saudara mau cari sukacita. Berkali-kali saya berkata, sekalipun benihin yang khotbah, kalau hatimu pohon ara, pohon anggur, engkau tidak jaga dengan baik. Terus? hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara tidak bisa melihat kuasa itu dalam dirimu. Terus? Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan Sekalipun bahan makanan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Terus? kambing domba terhalau dari kurungan, Ya. dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apapun pekerjaanmu, bisnismu, mungkin engkau sedang melakukan segala sesuatu, tidak menghasilkan apa-apa. Terus? Namun aku akan bersorak-sorak. Nah, lihat api yang besar ini bagaimana? Apa bagaimana? Bersorak-sorai Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. beria-ria di dalam Allah, Beria-ria, api yang besar itu beria-ria. yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara lihat terus. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ada lompatan. Rusa itu kalau loncat itu sangat jauh. Itu lompatan-lompatan iman. Kalau anggur hilang, bagaimana saudara bisa melompat dengan tinggi? Bagaimana saudara bisa terbang bagi Raja Wali? Jangan seperti ayam. Jadilah Raja Wali. Kalau Raja Wali ditaruh di kandang ayam, maka dia akan seperti anak ayam.
Saudara adalah Raja Wali. Saudara adalah rusa-rusa yang melompat. Kalau api yang besar, dia beria-ria. Dia tidak terpengaruh dengan apapun. Setuju enggak? Sekalipun pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun mengecewakan, tidak berbunga, tidak berbuah. Tapi kalau apiku besar, aku akan beria-ria. Aku bagai-bagaikan kaki kijang yang melompat ke girangan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Sekalipun saudara sudah bangun pagi, ketemu pagi, bekerja 24 jam. Lalu tidak menghasilkan apa-apa. Api yang besar tidak terpengaruh. Dia bersukacita. Karena bersukacita dalam Allah tidak terpengaruh. Beda dengan murid Yesus. Ketemu 5.000 orang, pergi sana. Kamu bikin repot saya. Ketika lihat perahu angin sakal, sudah. Saudara lihat berapa banyak perahumu oleng. Karena kau tidak bisa melihat Yesus yang menjadi api yang besar dalam hidupmu. Terus Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak di mana kakimu kau injak. Kau akan bersukacita. Dimanapun pekerjaanmu, dimanapun usahamu, dimanapun pelayananmu, asalkan apimu besar, maka kakimu tidak akan pernah goyah. Karena kau melihat pohon anggur itu akan berbuah, pohon zaitun itu tidak akan mengecewakanmu. Ya, setuju? 12 bit tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan lihat, kata tiap pagi itu boker. Boker itu fajar menyingsing. Maka saya mau katakan gini, hai imam, persiapkan itu, atur itu. Siapkan semua sarana prasarana supaya mereka bisa mengatur dari pagi sampai malam nanti terang dengan apimu yang kunyalakan. Maka saya katakan begini, bagaimana Yakub dalam pergulatan. Yakub bergulat, Kejadian 32, coba pahami dengan benar. Saudara pegang pulpen, pegang komputer kah, pegang HP kah, untuk melihat program-programmu, untuk melihat jadwal-jadwalmu, atau engkau melihat salah satu sarana hubunganmu kepada Tuhan, yang mana lebih kuat? Saya mau katakan, coba contoh Yakub, Kejadian 32. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Iya. Sampai fajar menyingsing. Fajar menyingsing. Jadi sebelum fajar itu menyingsing, Yakub bergulat sampai, berarti sebelum fajar menyingsing. Saudara bergulat enggak? Saudara bergulat enggak dengan rohmu? Dengan rasa kecewamu? Dengan pengharapanmu? Apa saudara mengandalkan Mesir? Yakub tidak mengandalkan Mesir, tetapi dia bergulat untuk merebut kemenangan terus. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Yakub seorang petarung, sekalipun sendi pangkalnya diplecokkan, dipukul terus. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Biarkan aku pergi.
Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi Jika engkau tidak memberkati aku. Dia seorang petarung. Fajar menyingsing, para imam. Maka saya sebagai hamba Allah menyiapkan sarana prasarana untuk pergulatan pagi hari. Saya rindu ada sarana media kita, doa pagi. Saudara bergulat di situ. Bersama-sama yang dari pulau-pulau, dari kota-kota. Bersama orang-orang yang ada di luar negeri. Pagi-pagi, mereka mungkin di sana malam hari. Jam 12 malam. Kalau yang di Austria jam 12 malam. Yang di Turki juga. Bergulat bersama-sama. Bagi saya adalah, saya siapkan sarana sebagai imam. Ini kayu bakarnya. Kau bakar. Sampai merebut kemenangan. Yakub, perhatikan baik-baik. Pagi-pagi boker, fajar menyingsing. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu semesbah. Pagi-pagi jangan lakukan aktivitas dahulu. Tuhan gak mau sisa-sisa. Lakukan aktivitas dulu untuk membakar apimu, membakar gairahmu, membakar semangatmu. Yakub, dia pelajari dengan baik. 21 tahun dia mengalami kemenangan dalam keluarga, anak-anak maupun harta bendanya. Tapi ketika dia bergulat, dia nggak tertarik itu. Dia lebih tertarik berkat daripada Bapa di sorga. Maka saya mau katakan, kenyamanan berbahaya. Tidak nyaman juga bahaya. Saya pernah baca sebuah buku. Kitab Amsal kalau tidak salah. Amsal. Jangan buat aku kaya, karena aku takut nanti aku menjauhimu. Tapi jangan buat aku juga miskin, karena aku nanti bisa menjadi pencuri. Ya aku paham. Dia diberkati dengan berkelimpahan. Dia kasih Esau itu 400 lembu dan kambing dan domba. Itu kecil di hadapan Yakub, hanya dia kasih. Tapi masalah hubungan dengan Tuhan, dia bergulat. Masalah hubungan api yang besar itu. Semakin saudara diberkati, seharusnya semakin saudara dekat sama Tuhan. Bukan semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Jangan kebalik. Harus dijaga, yang ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah ini pengulangan penegasan. Maka saya mau sampaikan begini. Kata harus dijaga api itu, I see. Supernatural fire. Ya, supernatural fire. Artinya gini, ada api ajaib. Ada api yang penuh kuasa. Angkom panjang teopani. Sebagaimana Abraham. Allah mendampingi Abraham. Ketika Yakub bergulat. Tetapi ketika Abraham bagaimana? Allah terus mendampingi dia. Menemani dia. Teopani. Jadi ketika saudara menjaga api. Sesungguhnya saudara menjaga kehadiran Tuhan. Saya tekankan dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau membangun pelayanan, dimanapun engkau membangun bisnismu, kalau engkau tidak menjaga api, sama dengan engkau tidak menjaga kehadiran Tuhan. Makanya itu banyak terjadi, perahunya oleng. Ada badai kecil, sudah oleng. Badai besar tenggelam. Tapi kalau teofani, engkau hadirkan itu. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kehidupanmu, maka itu namanya engkau menjaga api.
Ada orang yang sudah diberkati, naik, tiba-tiba jatuh, karena dia tidak menjaga api. Dia lupa dengan Tuhan. Berapa banyak saya dengar kesaksian. Orang-orang hebat dengan peristiwa COVID-19 punya 20 restoran. Tiba-tiba tidur hanya sebataskan gerdus. Kalau saudara nggak percaya, klik lagi. Bagaimana orang-orang yang luar biasa hanya dalam satu penyakit bisa menghancurkan ekonomi. Tapi kalau apimu besar, engkau akan beria-ria. Allah akan menjaga, Allah akan mendamping, Allah akan terus memberkati setiap kehidupanmu. Di dalam terjemahan lain bilang begini, maka di atas mezbah itu hendaklah dipelihara selalu suatu api yang kekal, janganlah ia itu dipadamkan. Bolehkah saudara menjaga apimu? Bagaimana saya menjaga api? Saya tidak mau lelah rohani saya. Saya harus tetap semangat. Bagaimana cara menjaga api? Saya tidak mau mengabaikan, saya akan tidak mau mengabaikan. Saya akan tetap membaca firman-Nya. Saya tetap membangun hubungan doa. Saya akan membuat gairah dalam ibadah. Bagaimana cara menjaga api? Saya enggak mau kompromi. Saya tidak mau mentransferkan hati saya. Kalau hati rusak jangan bagi-bagi. Masalah yang tidak perlu, buang. Jangan itu menjadi pertengkaran. Dalam rumah tangga yang rukun akan dicurahkan berkat. Dari kepala turun ke janggut, turun ke jubah. Di mana ada kerukunan, di situ berkat aku limpahkan. Jangan biarkan hatimu rusak. Tidak menguntungkan bagimu. Hati-hati. Karena dosa mengintipmu. Hati-hati. Karena apimu akan hilang. Apimu akan redup. Apimu akan mati. Gairahmu. Engkau selalu melihat kekurangan dan kekurangan. Jangan jadi Kain yang selalu melihat kekurangan. Mari berlakulah seperti Habel. Berikan persembahan terbaikmu. Persembahan terbaik apa? Hati yang gembira adalah bisa. Jangan sebentar siang piring melayang di rumah. Belajarlah pelihara hatimu. Senyum. Kenapa murung? Coba lihat kiri kananmu. Jangan murung. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, makasih saat siang hari ini bakar semangat kami kembali, bakar kegairahan kami. Roh Kudus, penuhi kami karena kami ingin membuat di rumah kami korban bakaran mezbah terbakar setiap hari. Kiala rapayasa kami. Kudus datanglah, penuhi Katakan Roh Kudus,
dan anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Penuhi kami di tempat ini, nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi pulihkan kami Bapa. Biar kami membangun semangat kami Tuhan. Biar kami membangun gairah kami bersekutu dengan-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Kiala raba sakata kala raba yala raba yala raba sakata. Kiala raba sakata kala raba yala. Bebaskan hatimu lara pasande. Bebaskan hatimu. Oh, rabala. Bakar semangatmu. Yeah, rabayala, rabayala. Oh, rababala, rabayala. Yeah, rabayala, rabayala. Oh
Kiala Rabaya Sandel. Haleluya. Kiala Rabasakata. Kiala Rabaya Sakata Rabaya. Pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan. Jangan biarkan roh kami padam Tuhan. Jangan biarkan Tuhan persoalan menguasai hidupku. Jangan biarkan Tuhan. Kami mau membenahi hidup kami. Kami mau menatanya Bapa. Kami mau Tuhan. Kiara balas. Kiara rabai asakat akan. Elohim baru hamba datanglah, oh baru hamba ruah Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebagai imam Tuhan di dalam rumah tangga kami akan menata api kami kembali Tuhan. Kami akan mencari hadirat-Mu. Karena segala musuh-musuh kami mengintari kami. Segala belalang-belalang Tuhan akan menggerogoti umat-Mu. Kami akan membangun api ini Bapa. Api roh dalam diri kami. Sehingga mengusir segala belalang Tuhan. Yang menghancurkan pohon anggurku. Yang menghancurkan Tuhan pohon jaitunku. Yang menghancurkan delimaku. Yang menghancurkan pohon apelku. Menghancurkan Tuhan pohon araku. Ladang-ladangku Tuhan. Akan tumbuh Tuhan. Berbuah lebat. Memberkati setiap umat-Mu. Kebenaran firman-Mu. Saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk menjaga api. Jangan membiarkan api itu padam dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Seperti Engkau menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Mari hantarkan kami pulang dengan selamat. Ketika kami datang tentu akan berbeda ketika kami pulang. Karena kami pulang membawa berkas-berkas-Mu. Kami akan mengalami sukacita ilahi. Sebabnya Bapa, mulai saat ini kami akan menjaga api roh-Mu dalam diri kami. Akan berkobar-kobar, akan menyala-nyala. Sehingga kami yakin segala badai persoalan dalam perahu rumah tanggaku. Segala badai persoalan yang menimpa usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Tidak akan Tuhan menenggelamkan kami. Justru kami Tuhan akan mendapatkan tantangan baru. Dan kami menang di situ Bapa. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Dan kami yakin dan percaya mereka yang sempat tadi tidak hadir. Yang sakit, sembuhkan. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka semua. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi, diberkatilah keluarga-Mu.
Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pendidikanmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Sehingga lumbung-lumbungmu akan penuh dengan sukacita ilahi. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, namamu tercatat di sorga. Sehingga pada waktu kali kedua, dia datang, dia akan membawamu ke rumahnya dia. Makasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.